Bab 2981. Berita tak terduga. Ledakan. Ledakan. Ledakan itu terjadi, disertai dengan 4 mobil, semuanya hancur berkeping-keping. Gang sempit itu tidak mampu menahan benturan sebesar itu. Api dan puing-puing dengan cepat menyebar ke kedua sisi gang. Seolah-olah seekor naga berapi membuka mulutnya yang ganas, menelan semua orang yang ada di dalamnya. Orang yang pertama kali mengeluarkan perintah mundur juga menyadari hal ini. Mengetahui bahwa dalam lingkungan seperti itu sangat tidak menguntungkan baginya. Namun dia masih selangkah di belakang, meskipun wawasan ini tetap mendapat persetujuan Lin Yi. Kekuatan ledakannya terbatas, orang-orang di bawahnya tidak semuanya tewas, tetapi terluka dalam berbagai tingkat keparahan. Mereka tidak dapat lagi membentuk kekuatan tempur yang efektif. Ayo pergi, di sini sudah tidak aman lagi, kata Liu Hong. Lin Yi mengangguk. Keduanya membuka pintu dari dalam rumah dan diam-diam keluar di tengah kekacauan itu. Akibat ledakan itu, seluruh warga sekitar terbangun. Warga yang tinggal dalam radius 100 hingga 200 meter pun terdampak, bergegas keluar rumah, ingin tahu apa yang telah terjadi. Jumlah orang di jalan meningkat, menyebabkan kekacauan di seluruh blok. Hal ini membuat pelarian mereka jauh lebih mudah, dan mereka berhasil menghabisi sekumpulan musuh, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Setelah melarikan diri, Lin Yi dan Liu Hong bergegas pergi. Fajar mulai menyingsing dan mereka tidak berani menunda lagi. Tetapi segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Mereka belum berlari jauh ketika orang-orang Anglo muncul di depan lagi. Disiplin orang-orang ini sangat kuat, kata Lin Yi. Sekarang bukan saatnya untuk mengagumi. Tanpa keterampilan ini, mereka tidak akan bisa mengendalikan asosiasi Gong Yuan. Lin Yi mengangguk. Keduanya sementara mengabaikan rencana pelarian mereka dan memutuskan mencari tempat untuk menetap terlebih dahulu. Lagi pula, Fajar sudah mulai menyingsing. Namun, baru saat Fajar mereka menemukan tempat aman sementara. Seperti kemarin, setelah menghindari pengejaran, keduanya sampai di atap sebuah bangunan tempat tinggal. Namun tidak seperti kemarin, kali ini Lin Yi yang mengambil inisiatif. Baginya, ini hanyalah pijakan sementara, karena pengejar mereka akan segera menyusul. Namun, tepat saat mereka mengira bisa sedikit bersantai, tiba-tiba terdengar suara keras dari cakrawala yang jauh. Mereka melihat secara tak terduga, 2 helikopter terbang mendekat. Sial, mereka bahkan menggunakan benda ini. Lin Yi mengeluh dan berdiri bersama Liu Hong. Tidak perlu banyak berpikir untuk mengetahui bahwa di atas, pasti ada pencitraan termal inframerah dan pengenalan wajah. Jika mereka memperlihatkan diri di tempat terbuka, mereka akan mudah ditemukan. Namun mengingat situasi saat ini, masalahnya tidaklah besar. Selama mereka menemukan tempat berlindung, mereka dapat menghindari pelacakan, tetapi melarikan diri akan lebih sulit lagi. Setelah berdiri, keduanya pergi ke ruang peralatan di atap, yang untuk saat ini tampaknya aman. Saat mendapat kesempatan bernapas, Lin Yi menyadari ponselnya terus berdering, semua pesan dari Ning Che. Mereka mungkin tahu apa yang terjadi di dalam, membalas dan memberitahu mereka bahwa kita aman, kata Liu Hong. Lin Yi mengangguk dan menelepon kembali Ning Che. Kita aman sekarang, bagaimana dengan situasi di pihakmu? Kami berada di luar kota, semuanya baik-baik saja di sini, Ning Che segera menjawab dan berkata. Bagaimana kabarmu dan Bos Liu? Ada ledakan di kota, pasti itu ulahmu, kan? Hanya menyebabkan beberapa kecelakaan kecil agar lebih mudah melarikan diri, kata Lin Yi. Gaya Bos Liu tetap sama, penempatan posisinya cerdik. Kita terlalu muda sebelumnya. Perbuatan mulia bos tidak ada habisnya, meskipun sekarang dia botak dan jelek, kemampuannya tidak diragukan lagi. Sialan. Liu Hong hanya ingin memujinya tetapi setelah mendengar bagian keduanya, dia tidak ingin melakukan apapun selain menendangnya. Apa rencanamu selanjutnya? Kita bisa memberikan dukungan yang cukup dari sini. Kita perlu menyelesaikan masalah ini lebih lanjut, kamu bersembunyi dengan baik dan ikuti pengaturan Bos Liu. Setelah menutup telepon dari Ning Che, Lin Yi melempar teleponnya ke samping. Bos, sekarang saatnya Anda merencanakan strategi. Liu Hong duduk bersila di tanah, lalu menyalakan sebatang rokok. Kami aman sekarang, hubungi saja pasukan resmi dalam negeri, kami bisa pergi kapan saja. Itu benar-benar ide yang bagus. Liu Hong melambaikan tangannya dengan tidak sabar, sambil berkata. Berhenti mengoceh, kami berpikir berbeda. Mari kita dengar pendapatmu. Tapi kamu pemimpinnya, tidak seperti aku. Bahkan pemimpin pun punya sifat pemarah. Loh, kata Liu Hong. Karena terkurung di dalam selama berhari-hari, saya jadi marah. Kalau saya tidak melancarkan serangan balik defensif, saya bukan manusia. Keyakinan Liu Hong muncul terutama karena orang di hadapannya adalah Lin Yi. Dia yakin bahwa dengan kemampuannya dan Lin Yi, selama situasinya belum berubah sangat parah,
meninggalkan tempat ini pasti bisa dilakukan. Atau selama situasi masih dalam kendalinya, ia bisa bertindak gegabah. Kalau tidak, sebagai pemimpin Brigade Garda Pusat, dia tidak akan begitu agresif. Lin Yi juga menyalakan sebatang rokok dan berkata, "Ketika kami tiba, kami menganalisis bahwa kemungkinan besar hanya Ang Lo yang terlibat, kemungkinan ada bayangan Departemen ke-9. Karena tidak dapat menemukan dalangnya, kami dapat menyingkirkan orang-orang dari Departemen ke-9 terlebih dahulu." "Bagaimana cara memotongnya?" "Menyingkirkan Robit?" tanya Liu Hong sambil memegang sebatang rokok. "Berhati-hatilah saat berurusan dengan orang dari Departemen 9, identitas mereka sensitif. Jangan khawatir, aku tidak akan terburu-buru. Meskipun dia masih punya kekuatan, dengan kemampuan Ang Lo, mereka seharusnya tidak berinteraksi dengan orang-orang selevelnya." Liu Hong duduk bersila, seperti Buddha hidup, tetapi rokok di tangannya membuatnya agak tidak sesuai. "Maksudmu, seluruh Departemen ke-9 telah menyusup?" "Kemungkinan besar," kata Lin Yi. "Coba pikirkan, asosiasi Gongyuan saja sudah merambah berbagai industri. Berapa banyak elit bisnis asing yang merupakan orang-orang mereka? Sekarang Ang Lo, levelnya pasti lebih tinggi. Masalahnya sekarang adalah bagaimana menangani masalah ini. Kami tidak pernah menganggap serius Nine Departemen, tetapi ingat mereka adalah bagian dari pengadilan arbitrase. Jika salah penanganan, pengadilan arbitrase akan turun tangan, dan ini masalah besar. Aku sudah memikirkannya matang-matang, kalau ada masalah, salahkan saja poker. Lagi pula, reputasi mereka buruk, babi mati tidak takut air mendidih. Dengan anak sepertimu, Lin Jingzhan benar-benar menderita. Jangan bilang begitu, ibuku juga akan mendukungku. Jangan bicarakan ini, katakan saja pendapatmu, kata Liu Hong dengan sungguh-sungguh. Meskipun masalah ini melibatkan Departemen ke-9 tingkat tinggi, terobosan kita seharusnya tetap pada Robit, lebih mudah menyelesaikannya dengan cara ini. Setelah merenung beberapa detik, Liu Hong mengangguk. Ini patut dicoba, karena dia terlibat dalam operasi pulau sebelumnya, dia pasti tahu sesuatu. Itulah tepatnya pikiranku. Lin Yi berdiri dan meregangkan badan, setelah bermain-main sekian lama, aku akan cari makan, setelah kenyang, kita akan bertindak. Ambilkan aku sebotol whisky, sudah lama aku tidak meminumnya. Lin Yi. Bas-bas. Saat itu, telepon Liu Hong berdering. Dia mengeluarkannya dan melihat itu panggilan Ning Che. Liu Hong membuka speakerphone dan meletakkannya di samping, ada apa? Kepala Biro Eksekutif Ketiga, Robit, telah meninggal. Bab 2982. Kenakan mereka. Mendengar kata-kata Ning Che, ekspresi mereka berdua berubah. Mereka bahkan membeku cukup lama. Kapan ini terjadi? Tanya Liu Hong. Baru saja, seseorang masuk ke rumahnya dan membunuhnya beserta istrinya, kata Ning Che. Petugas lain dari Departemen ke-9 dan kepolisian setempat telah bergegas datang, dan berita tersebut telah dikonfirmasi. Baiklah, aku mengerti. Setelah menutup telepon dengan Ning Che, keduanya berpikir keras. Pihak ketiga kini terlibat, kata Liu Hong. Situasinya semakin rumit. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, kemungkinan besar orang yang membunuh Robit adalah orang yang sama yang membunuh Schneider di pulau itu. Liu Hong mengangguk, menyetujui penilaian Lin Yi. Sepertinya mereka siap menyalahkan siapapun sampai akhir. Lin Yi, sambil mengisap rokoknya dalam diam, berkata, tapi seperti di pulau, taktik ini tidak terlalu cerdik. Sambil mengibaskan abu rokoknya, Lin Yi melanjutkan. Orang-orang dari Departemen ke-9 bukanlah orang bodoh, mereka juga bisa menebak bahwa ini bukanlah sesuatu yang kami lakukan. Itulah bagian yang aneh, kata Liu Hong. Kedua insiden ini tidak terlalu cerdik, siapapun yang berakal sehat bisa menebak itu bukan Anda, tetapi mengatakan bahwa lawannya bodoh tidaklah akurat. Mereka memilih waktu dengan sangat rasional, bukan sesuatu yang akan dilakukan orang yang gegabah. Itulah yang membuatku bingung juga, kata Lin Yi. Sekarang sudah pasti bahwa orang yang merencanakan ini sangat canggih dan memiliki kendali yang sangat kuat atas seluruh insiden ini. Sulit bagi orang biasa untuk mencapai hal ini, tetapi sulit dipercaya orang secerdas itu akan melakukan hal sebodoh itu. Kita kesampingkan dulu apakah ini bodoh atau tidak. Kalau kamu harus menebak dalangnya, menurutmu siapa? Lin Yi terdiam. Untuk mencapai hal-hal ini, dibutuhkan kemampuan intelijen yang kuat. Selain Mamen, saya tidak bisa memikirkan orang lain, tapi apa? Saya selalu ragu Mamen akan melakukan hal seperti ini. Orang-orang gila itu selalu melakukan eksperimen ilmiah dan tampaknya tidak tertarik pada perselisihan eksternal, kata Lin Yi. Namun selain mereka, motivasi dari organisasi lain bahkan lebih rendah, jadi kecil kemungkinannya ada pihak lain. Alasan mereka melakukan eksperimen adalah karena mereka memahami realitas sejak awal, kata Liu Hong. Mengingat kemampuan umat manusia saat ini,
kemajuan akan sangat lambat ketika mereka saling menahan. Bahkan jika suatu hari nanti mereka benar-benar melangkah keluar dari wilayah Wuren dan mencapai zona inti, mereka mungkin tidak akan mampu mengatasinya, jadi Mamen memilih cara ini untuk meningkatkan kekuatan mereka, tujuan mereka yang sebenarnya masih di Pulau Tilia. Saya mengerti itu, itulah sebabnya saya condong ke sasaran mereka yang sebenarnya yaitu orang Anglo, kata Lin Yi. Meskipun Brigade Garda Pusat dan Asosiasi Gong Yuan kuat, mereka belum mencapai tingkat yang menonjol, tetapi Anglo telah mencapainya. Lin Yi berkata, jadi setelah insiden itu, saya hanya bisa memikirkan kemungkinan ini. Sampai batas tertentu, Mamen takut pada Anglo, mereka perlu menggunakan berbagai cara untuk menguras kekuatan vital Anglo. Lin Yi meletakkan tangannya di belakang kepalanya, bersandar pada pilar di belakangnya. Hanya ini yang bisa kuanalisis sekarang. Alasannya mungkin agak mengada-ada, tapi hanya itu yang kutahu. Liu Hong menyeringai pada Lin Yi, sepertinya itu cukup mendekati kebenaran. Dari misteri yang ditunjukkan Mamen, ditambah kesan yang ditinggalkan dari pertemuanmu dengan mereka, kekuatan mereka secara keseluruhan melampaui organisasi lain. Di antara mereka yang terbuka, hanya poker ayahmu yang bisa menandingi mereka, dan kemudian ada Anglo yang bahkan lebih misterius lagi. Menurut teori kami, melemahkan orang lain justru memperkuat diri sendiri. Yang kami lakukan sekarang justru melemahkan Anglo, dan sampai batas tertentu, kami dimanfaatkan sebagai pion. Namun, masalah yang sama muncul lagi, dengan kekuatan Mamen, kecil kemungkinan mereka akan melakukan sesuatu yang cacat seperti itu, sungguh aneh, kata Lin Yi. Itu juga sesuatu yang belum pernah saya pahami, tapi sekarang dengan tewasnya orang-orang dari Departemen ke-9, itu baik untuk kita, kata Liu Hong. Tanpa dukungan Departemen ke-9, operasi Anglo di kota itu mungkin akan menghadapi kendala. Secara teori, iya, tetapi kejadian yang tidak terduga juga bisa saja terjadi. Lin Yi berkata, bagi orang-orang di Departemen ke-9, kematian Kepala Biro Eksekutif merupakan aib besar. Mereka butuh seseorang yang bertanggung jawab, atau mereka tidak akan bisa menjaga martabat dan akan menjadi bahan tertawaan dunia, tak seorang pun akan menganggap mereka serius lagi. Dan pelaku insiden ini juga orang yang sangat cerdas yang pasti akan memanfaatkan kesempatan seperti itu. Jika mereka diam-diam menjanjikan keuntungan, saya yakin orang-orang dari Departemen ke-9 akan bersemangat melakukannya. Operasi ini sama seperti apa yang Anda temui di pulau itu, kata Liu Hong sambil memegang rokoknya. Benar sekali, kata Lin Yi. Biasanya, orang-orang bisa menebak Schneider tidak dibunuh olehku, tetapi orang-orang dari Departemen ke-9 tetap datang karena ada seseorang yang menghasut dari balik layar. Kalau dilihat dari sudut pandang ini, situasinya lebih berbahaya dari yang kita bayangkan, dan pihak berwenang akan lebih terang-terangan terlibat, kata Liu Hong. Benar. Dan apa yang ditunjukkan Anglo hanyalah puncak gunung es, jika benar-benar terjadi kebuntuan yang sengit, mereka mungkin punya lebih banyak cara. Oleh karena itu, rencana kami perlu direvisi. Liu Hong berkata, kita perlu membuat rencana cadangan terlebih dahulu, baru melanjutkan hal-hal lainnya. Tidak perlu terlalu konservatif, kata Lin Yi. Sudah lama sekali saya tidak bertemu lawan seperti ini. Sungguh mendebarkan. Orang-orang dari keluarga Linmu semuanya abnormal. Tulang-tulang tuaku tak bisa gila denganmu, kata Liu Hong. Aku akan memikirkan cara cadangan, serahkan urusan lainnya padamu. Lin Yi terkekeh, karena mereka ingin bermain besar, aku akan bermain dengan mereka. Aku ingin mengalahkan mereka semua. Liu Hong melirik Lin Yi, merasa bahwa jika tidak seorang pun mengendalikannya, dia mungkin akan menjungkir balikkan dunia. Bagaimana kemampuan rekan-rekan di pangkalan ini? Keterampilan tempur mereka rata-rata, hanya setingkat anggota kelompok biasa, kata Liu Hong. Tapi kemampuan intelijen mereka kuat. Wanita berambut pendek yang kau temui tadi bernama Suli, seorang ahli intelijen, dan banyak trik Qiu Yuluo dipelajari darinya. Itu cukup mengesankan, kata Lin Yi. Bisakah dia menulis esai pendek? Esai kecil. Maksudku mengarang cerita, menyebarkan rumor. Liu Hong mengusap dagunya, seharusnya tidak menjadi masalah. Suruh dia menyiapkan esai-esai pendek itu sekarang, dan bawalah keluar saat diperlukan. Aku ingin menarik perhatian seluruh dunia. Bab 2983. Diskusi rahasia. Pertama, ceritakan pendapatmu padaku. Panggil kembali tim kedua dan agen naga api, tapi tetap diam. Setelah berbicara, Lin Yi berdiri, lihatlah bukit kecil di luar kota, suruh seseorang membawa beberapa biji besi, dan temukan tempat yang cocok untuk meledakkannya. Setelah mendengar rencana Lin Yi, Liu Hong merenungkannya dengan hati-hati. Memanggil kembali tim kedua dan para agen naga api akan mengirimkan sinyal keresahan kepada warga di pulau itu. Dikombinasikan dengan ledakan buatan manusia, jika disebarkan secara rahasia, insiden tersebut akan menyebar ke seluruh dunia. Pada saat itu,
Tempat ini akan menjadi pusat perhatian seluruh dunia. Akan sangat sulit untuk menangkap Lin Yi dan saya, dan baik Departemen ke-9 maupun agen Anglo tidak dapat menangani kekacauan ini. Mengingat situasi saat ini memang rencana yang bagus. Jika Anda memutuskan, kita bisa mengaturnya sekarang. Ini satu-satunya cara yang bisa kupikirkan saat ini. Lin Yi berkata, bukan hanya ada 2 pesawat terbang di atas, tapi mungkin juga ada beberapa di luar kota. Kalau situasinya tidak kacau, bukan hanya sulit bagi kami untuk pergi, tapi juga merugikan mengingat kesulitan yang telah kami alami. Setuju, kan? Kalau begitu, mari kita atur seperti ini, kata Liu Hong. Tapi selain itu, kamu pasti punya rencana lain, kan? Departemen ke-9 masih satu-satunya petunjuk yang bisa kita gunakan. Sekalipun Robit sudah mati, kita tidak bisa mengabaikannya. Jadi, mulailah dengan kepala mereka, kata Lin Yi. Divisi ini sudah ditempatkan selama bertahun-tahun, jadi informasi tentang Departemen ke-9 seharusnya cukup lengkap, bukan? Tidak perlu dijelaskan lebih lanjut tentang itu. Suruh Suster Lee menyusun laporan terperinci tentang Departemen ke-9 untuk saya tinjau. Saya akan segera memberitahunya, kata Liu Hong. Tapi apakah kamu benar-benar memikirkan untuk melakukan ini? Tentu saja. Bibir Lin Yi melengkung membentuk senyum, dan kilatan ketertarikan terpancar di matanya. Aku perlu tahu siapa dalang semua ini. Sudah lama sekali aku tidak bertemu lawan yang semenarik ini. Cafe Baum adalah salah satu kafe tertua di daerah ini. Dan, Baum, berarti, pohon, yang melambangkan bahwa kopi mereka sangat autentik. Meski pagi hari, karena orang-orang punya kebiasaan minum kopi, tetap saja ada pelanggan di sini. Namun karena harga terlalu mahal, tamu yang datang tidak banyak. Di sudut kafe, di depan Kid, ada secangkir kopi panas dan setengah roti lapis. Kid memegang koran, asyik membaca. Pada saat ini, seorang pria parubaya mendekatinya. Tuan Kid. Dilihat dari penampilannya, pria parubaya itu tampaknya beberapa tahun lebih tua dari Kid. Apalagi lelaki parubaya itu cukup tinggi, paling tidak 1,9 meter, dengan wajah tirus yang tampak agak muram jika dilihat dari bawah. Nama pria itu adalah Wagner, yang merupakan kepala Departemen ke-9, yang pada dasarnya merupakan tokoh tertinggi. Silakan duduk. Kid meletakkan koran dan memesan kopi untuk Wagner. Bagaimana penyelidikannya? Apakah kamu sudah menemukan pembunuhnya? Kami masih melakukan pencarian, tetapi ketika jasadnya ditemukan, sudah lebih dari 2 jam berlalu sejak kematiannya, sehingga sangat sulit untuk menemukan pembunuhnya. Jelas bahwa Kid dan Wagner memiliki sedikit harapan untuk menemukan si pembunuh. Tetapi keduanya tampaknya tidak terlalu peduli dengan kematian itu, mereka bisa saja menggantikannya. Yang penting adalah bagaimana menangani masalah selanjutnya. Kalau pembunuhnya tidak ditemukan, salahkan saja Brigade Garda Pusat. Kalian butuh seseorang yang bertanggung jawab atas ini, atau ini akan memengaruhi otoritas Departemen ke-9 di seluruh dunia. Sambil berbicara, Kid mengambil cek dari sakunya dan menyodorkannya di depan Wagner. Sepertinya kau benar-benar ingin mengubur mereka. Tidak, aku hanya ingin berurusan dengan satu orang di antara mereka. Bukankah agak sayang jika kau sendiri yang menanganinya? Sempurna, jawab Kid. Dia orang yang cukup pintar, dan kalau saya tidak pintar, sulit untuk menangkapnya. Saya senang berurusan dengan orang-orang seperti itu dan sangat mengaguminya. Apa rencanamu selanjutnya, dan apa yang kamu butuhkan dariku? Terbitkan perintah hadiah dan jebak mereka untuk itu, tetapkan hadiahnya sebesar 500.000 euro. Saya akan memberikan fotonya segera setelah itu. 500.000 euro. Belum pernah ada hadiah sebesar ini dalam sejarah. Ada pepatah lama dari negeri Yan, hadiah yang tinggi melahirkan orang-orang yang berani. Hanya dengan memberikan uang yang cukup, kita dapat memobilisasi antusiasme masyarakat, atau mereka tidak akan mau bekerja sama. Sepakat. Sambil menyeruput kopinya, Kid berkata, satu hal lagi, aku harus mengingatkanmu, dia mungkin akan menargetkanmu. Mereka, tanya Wagner. Maksudmu mereka yang membunuh Robit? Tidak, itu Lin Yi. Beranikah dia menyentuhku? Tidak ada hal di dunia ini yang tidak berani dia lakukan. Kid tersenyum dan berkata, bagaimanapun, dia putra Lin Jingsan, memiliki garis keturunan yang sama, jangan pernah meremehkan ambisi dan keberaniannya. Tapi apa gunanya dia menargetkanku? Karena kalau dia tidak bisa menemukanku, tentu saja, dia akan mengincar orang-orang dari Departemen ke-9, jelas Kid. Pada titik ini, saya menduga dia sudah menyadari bahwa kedua belah pihak telah melakukan kontak. Baginya, Departemen ke-9 adalah target yang jelas, sebuah terobosan yang sempurna. Kalau begitu, bagaimana dengan mereka yang membunuh Robit? Saya menduga dalang dan mereka yang membunuh tim eksekusi adalah kelompok yang sama, kata Kid.
Secara global, tidak banyak yang mampu melakukan tindakan seperti itu, terutama di masa yang menegangkan ini. Selain Mamen, saya tidak bisa memikirkan siapapun. Hal ini tidak sesuai dengan gaya mereka biasanya, dan pendekatannya tidak terlalu canggih. Kit terkekeh pelan, merentangkan tangannya, aku juga merasa aneh. Waktunya memang tepat, tapi eksekusinya bodoh. Mungkinkah ada motif lain yang tersembunyi di balik ini? Mamen bukan organisasi biasa. Kurasa kau harus berhati-hati, mereka mungkin muncul tiba-tiba dan mengganggu rencanamu. Terima kasih atas pengingatnya, Kit tersenyum dan berkata. Perhatikan sekelilingmu, dan jika ada yang mencurigakan, segera beritahu aku. Hehe. Wagner juga tertawa, sebenarnya, saya juga menantikan pertemuan dengannya. Kamu juga tertarik padanya. Di pulau itu, dia menghadapi Departemen ke-9 di depan semua orang, pemuda ini pasti sangat menarik. Saya mengerti pikiranmu, tapi berhati-hatilah, Kit memperingatkan. Banyak orang yang menderita kerugian di tangannya, dia bahkan lebih licik daripada Lin Jingsan. Jangan khawatir, saya menyadari keseriusan masalah ini. Wagner mengambil cek itu dan berbalik untuk pergi. Kit tersenyum pada dirinya sendiri, berpikir. Dengan kemampuanmu, kau pasti akan membuatnya mendapat masalah. Bab 2984. Masih terlalu muda. Pada hari-hari berikutnya, Lin Yi dan Liu Hong menghabiskan waktu mereka dalam persembunyian. Meskipun ukuran kotanya tidak begitu besar, namun tidak juga kecil, yang merupakan hal baik bagi mereka berdua. Akan tetapi, penguncian terhadap keduanya belum berkurang. Dapat dikatakan seluruh kota berada di bawah pengawasan ketat Anglo. Dan ada helikopter yang berpatroli di langit, ditambah dengan perintah hadiah, tindakan apapun memerlukan kehati-hatian ekstra. Beruntungnya, mereka berdua menemukan rumah kosong, sehingga lebih mudah untuk bersembunyi. Ada apa dengan penampilanmu ini? Melihat Lin Yi keluar dari ruangan, Liu Hong terkejut. Seluruh kota penuh dengan poster pencarian kami, kalau kami tidak menyamar, kami akan mudah ditemukan. Rambutmu sudah pendek begitu lama, tiba-tiba tumbuh panjang, agak sulit untuk membiasakan diri. Jangan lihat rambutnya, lihat jenggot ini. Seharusnya tidak masalah, kan? Jenggotmu bagus, tapi kalau pakai lensa kontak biru ini, kamu kelihatan agak jorok, terlalu feminin. Aku berkorban demi Brigade Garda Pusat, saat kita kembali, mereka sebaiknya menganugerahiku penghargaan kelas 1. Baiklah, cukup basa-basinya, mari kita mulai bisnisnya, kata Liu Hong. Naga api dan kelompok kedua sudah mulai bergerak ke arah ini. Seperti biasa mengambil rokok dan menyalakannya, Liu Hong melanjutkan. Saya yakin orang-orang dari luar negeri sudah memperhatikannya. Lin Yi memegang setumpuk barang seperti dokumen di tangannya, semuanya berisi informasi tentang Departemen ke-9. Saya juga hampir siap, akan keluar dan mencoba keberuntungan saya. Apa rencanamu? Tanya Liu Hong. Ini wilayah Departemen ke-9, kalian tidak bisa bertindak gegabah. Jangan khawatir, aku tidak akan bertindak langsung terhadap Departemen ke-9, jawab Lin Yi. Biarkan mereka bersiap terlebih dahulu, jangan melakukan apapun sekarang, lalu bertindak ketika waktunya tepat. Baiklah. Kamu yang atur, selama tidak ada masalah, lakukan apapun yang kamu butuhkan. Lin Yi mengangguk, berbalik, dan berjalan keluar. Kematian Robit membuat semua orang di kota menjadi paranoid. Bahkan pejabat pemerintah pun ikut terlibat, siapapun yang mencurigakan akan diperiksa. Hal ini membuat Lin Yi sangat berhati-hati, bahkan dengan riasan, dia tidak berani bertindak gegabah. Setelah manuver yang tak terhitung jumlahnya, Lin Yi tiba di sebuah bar bernama Bao. Lokasi bar itu tidak terlalu ramai, tetapi ada banyak pelanggan yang datang dan pergi setiap hari. Menurut informasi yang diberikan oleh Suli, Putri Wagner, Martina, bekerja di bank terdekat. Dia sangat flamboyan dan lincah, dan mengunjungi bar hampir menjadi rutinitas sehari-hari. Dengan informasi ini, Lin Yi memutuskan untuk datang ke sini dan mencoba peruntungannya. Saat memasuki bar, Lin Yi duduk di sudut dan memesan bir untuk diminum dengan tenang. Pencahayaan yang redup menyembunyikan sosoknya, jika Anda tidak memperhatikan dengan saksama, Anda bahkan tidak akan menyadari adanya seseorang di sana. Tanpa sadar, Lin Yi memeriksa arlojinya, sudah pukul 10. Menurut data Suli, Martina biasanya datang ke bar sekitar waktu ini. Tak lama kemudian, siluet yang familiar menarik perhatian Lin Yi. Dua pria dan dua wanita masuk dari luar. Di antara mereka adalah Putri Wagner, Martina. Dia mengenakan atasan putih dan celana pendek yang sangat pendek, memperlihatkan pahanya. Keempatnya masuk, mengobrol dan tertawa, dan dengan mudah menemukan tempat duduk untuk memulai malam pesta pora mereka. Lin Yi menonton dalam diam tanpa sepatah kata pun. Martina juga cukup berani, sering mengangkat gelasnya bersama teman-temannya, minum dengan bakat menyerupai Millie.
Sekitar tengah malam, kerumunan di bar menipis, dan Martina mulai mabuk, memperlambat laju minumnya. Melihat kesempatannya, Lin Yi mengambil gelasnya dan berjalan menuju Martina. "Nona cantik, bolehkah aku membelikanmu minuman?" tanya Lin Yi dengan bahasa asing yang fasih. Mendengar seseorang berbicara, Martina yang mabuk menoleh ke arah Lin Yi. Pemandangan itu sungguh menakjubkan, dia merasa terpikat. Meskipun Lin Yi tidak bertubuh besar dan berotot seperti para pria itu, bentuk tubuhnya sangat proporsional, dipadukan dengan gaya yang disengaja, menambah sentuhan pesona yang eksotis. Saat itu, Martina dan kebanyakan orang di bar agak mabuk. Tak seorang pun menyadari bahwa orang yang berdiri terang di sana adalah buronan yang dicari dengan hadiah 500.000 di jalanan. Tentu saja. Mata Martina kabur, bersinar dengan cahaya yang tidak biasa. Secara naluriah, dia mengangkat gelasnya dan menenggaknya. "Sayangnya, saya minum cukup banyak hari ini dan harus pulang. Kalau kamu tidak keberatan, kita bisa bertemu lagi besok. Bisakah aku mendapat kehormatan untuk mengantarmu pulang?" "Tentu." Martina meraih dompetnya dan berdiri, entah sengaja atau tidak, dia bersandar pada Lin Yi. Lin Yi memanfaatkan kesempatan itu untuk memegang pinggangnya, dan suasana pun menjadi gerah dan memikat. Lin Yi tersenyum keluar tetapi tetap skeptis di dalam. Sangat mudah untuk didekati, tidak menantang sama sekali. Sambil melambaikan tangan kepada teman-temannya di dekatnya, Martina bergandengan tangan dengan Lin Yi, berjalan bahu-membahu keluar dari bar. Begitu berada di luar, Martina bersandar sepenuhnya pada Lin Yi, campuran alkohol dan parfum menyebabkan Lin Yi hampir batuk. Martina lebih pendek dari Lin Yi, tubuhnya menempel pada tubuhnya, sambil mendongak. "Apakah kamu benar-benar ingin membawaku pulang?" "Tentu saja. Kalau begitu aku bisa memberitahumu sebuah rahasia kecil." "Apa rahasianya?" "Tidak ada orang di rumah." "Brengsek." Lin Yi mengumpat dalam hati. "Saya hanya ingin sedikit informasi, apakah saya harus mengorbankan diri saya sendiri?" "Kalau begitu, mari kita hargai bulan malam ini." Martina merogoh tasnya dan mengeluarkan kunci. "Kamu bisa nyetir." Martina menatap Lin Yi dengan pandangan main-main. "Malam ini, aku dan mobil ini milikmu." Lin Yi memegang kunci mobil, "Terhormat." Sambil menekan kunci mobil, Lin Yi menemukan mobil Martina dan berjalan ke arahnya, bergandengan tangan. Sementara itu, dia sudah membuat rencana dalam pikirannya. Jika segala sesuatunya menjadi tidak terkendali, aku akan menghajarnya sampai pingsan. Ya, pukul dia hingga pingsan dengan tanganku. Namun kenyataan membuktikan Lin Yi naif. Begitu mereka masuk ke dalam mobil, Martina mencondongkan tubuh, meraih wajahnya, dan mulai menciumnya dengan intens. Lin Yi benar-benar tercengang. Bahkan Yan Qi dan Wang Ying tidak sebersemangat itu. "Terlalu sempit di sini, lebih baik kita simpan saja untuk rumah." "Maumu?" Dengan arahan Martina, Lin Yi mengendarai mobil ke rumahnya. Setelah parkir di garasi, Martina membuka kunci pintu dengan kunci. Namun begitu pintu terbuka, mereka berdua membeku. Karena di atas sofa duduk seorang wanita parubaya mengenakan gaun tidur merah anggur. Bab 2985. Skema dalam skema. Wanita itu berambut pirang, bermata biru, dan berambut keriting panjang. Gaun slip merah anggur itu hanya menutupi betisnya. Meskipun usianya sudah lanjut, namun masih terpancar pesona di dahinya. Pada pandangan pertama, Lin Yi mengenali siapa dia. Istri Wagner, Maria. Hubungan mereka tidak terlalu baik. Meskipun mereka tidak bercerai, mereka memang menjalani kehidupan masing-masing selama bertahun-tahun, sesekali tetap berhubungan, tetapi hubungan mereka tidak sesulit yang dibayangkan. Untungnya, mereka masih cukup baik terhadap Martina. Meskipun pekerjaannya cukup biasa-biasa saja, dia tidak pernah kekurangan uang untuk dibelanjakan. "Bu, ibu tidak pergi perjalanan bisnis," teriak Martina. "Berakhir lebih awal dan kembali lagi." Maria menanggapi dengan acuh tak acuh, tatapannya tertuju pada Lin Yi. Atau lebih tepatnya, tatapannya tidak beralih sejak Lin Yi masuk. "Sudah kubilang berkali-kali, jangan minum lagi. Akhir-akhir ini aku sedang stres banget sama pekerjaan, jadi aku pergi keluar sama teman-teman buat ngelepas penat." Martina mengangkat bahu, tampaknya tidak peduli dengan masalah itu. "Apakah melepas lelah berarti bersantai dengan pria?" "Saya sudah dewasa, ini sangat normal," Martina berpendapat. "Lagi pula, kamu juga melakukan hal yang sama. Kurasa kamu tidak seharusnya mengganggu privasiku." "Lin Yi, enaknya di luar negeri. Bahkan sekarang, jika aku berkata pada Ibu Wang bahwa dia tidak boleh mencampuri privasiku, dia mungkin akan menamparku dengan keras. Kita berbeda. Aku ibumu. Tapi ini urusanku, kamu tidak punya hak untuk ikut campur." Setelah dia selesai, Martina menatap Lin Yi dan meminta maaf. "Aku lagi nggak mood, menjadwal ulang aja."
Meninggalkan kata-kata itu, Martina berbalik dan kembali ke kamarnya. Meninggalkan Lin Yi tergantung di luar. Kalau begitu aku permisi dulu, jawab Lin Yi santai. Tujuannya hari ini adalah untuk menjalin kontak awal dengan Martina. Meskipun tidak sempurna, dia telah mencapai tujuannya. Jangan pergi, aku ingin bicara denganmu, kata Maria tanpa ekspresi. Bicara tentang apa? Ayo keluar, ini bukan tempat untuk bicara. Maria mengambil sepotong pakaian dan dengan sukarela berjalan ke garasi bersama Lin Yi. Aku bisa memberimu sejumlah uang, dengan harapan kau bisa meninggalkan putriku. Itu tidak baik, aku tidak melakukan ini demi uang. Lin Yi terkejut bahwa skenario drama idola semacam ini suatu hari akan terjadi padanya. Aku akan memberimu 200.000. Hadiah uang saya senilai 500.000 dipajang di luar, dan 200.000 terasa sedikit menghina. Ini bukan tentang uang. Maria menatap Lin Yi dengan ekspresi berbeda, kalau begitu ini tentang orangnya. Itu benar. Dia masih muda, tidak tahu apa-apa. Dia tidak muda lagi, Lin Yi mengangkat bahu. Tapi apa yang dia tahu tidak lebih dari aku. Lin Yi. Sebelum Lin Yi mengerti maksudnya, detik berikutnya, Maria memberikan penjelasan. Karena dia menanggalkan mantelnya, sosoknya yang tinggi dipertegas dengan gaun tidur berwarna merah anggur, membuatnya tampak mempesona. Dan pada saat ini, entah disengaja atau tidak, tali di satu sisi terlepas, menambah daya tariknya. Lin Yi bermain begitu liar, bahkan merebut milik putrinya sendiri. Nyonya, ini tidak pantas. Tidak ada yang tidak pantas, setiap orang berhak mengejar kebahagiaan. Maria menatap Lin Yi dengan senyum menggoda. Nyonya, saya masih muda, tidak mengerti apa yang Anda katakan, permisi. Lin Yi berbalik dan pergi dengan cepat, berjalan cukup jauh, dan masih merasakan ketakutan yang tersisa. Sial, dia benar-benar bertindak liar. Malam itu, ketika Lin Yi kembali, waktu sudah lewat pukul 2 pagi. Begitu mendengar suara itu, Liu Hong terbangun dari tidurnya dan langsung berpikir jernih. Bagaimana hasilnya? Cukup halus tapi tidak sepenuhnya. Apa? Menghadapi bahaya dan berhasil lolos. Semacam itu. Apa maksudnya? Kemudian, Lin Yi merinci apa yang baru saja terjadi pada Liu Hong. Liu Hong awalnya tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. Hei, tetaplah bermoral, iya. Tapi itu pasti menarik. Lin Yi duduk di sofa dan menyandarkan kakinya di atas meja kopi. Melihat usianya yang mirip denganmu, meskipun dia tidak secantik istriku, dia punya aura eksotis. Kenapa kau tidak coba? Tidak mungkin, meskipun istriku seorang profesor universitas, jika dia tahu aku melakukan ini, dia akan membunuhku. Jadi istrimu sekejam itu. Timur Laut. Kalau begitu, tidak masalah. Kalau tidak ada yang lain, aku tidur saja sekarang, Liu Hong menguap. Karena kamu masih bersemangat, berjagalah di paruh kedua malam ini. Oke. Lin Yi mengangguk, lalu duduk di sofa berpura-pura tidur siang, siap menghadapi krisis yang tak terduga. Cafe Baum. Kehidupan di sini sama seperti sebelumnya, tidak banyak pelanggan, perabotan dan dekorasi antik memberikan kesan terpencil dari dunia. Pertemuan Kid dan Wagner diatur di sini lagi. Ada situasi apa di pihakmu? Tanya Kid dengan penuh minat. Anda menebaknya dengan benar, jawab Wagner. Tapi dia cerdas, tidak menargetkan saya secara langsung. Kid menyesap kopinya, mungkinkah menargetkan anggota departemen ke-9 lainnya? Tidak, dia menargetkan putriku. Kid berhenti sejenak lalu tertawa, dia memang pintar, memilih pendekatan yang tersembunyi. Itu juga di luar ekspektasi saya, kata Wagner. Tapi aku tidak membicarakan hal ini denganmu hari ini, kamu mungkin sudah merasakannya. Maksudmu, naga api dan brigade penjaga ditarik dari pulau ini. Wagner mengangguk dan berkata, kota ini sudah disegel, mereka tidak bisa kabur. Garda pusat mungkin ingin sekali menyelamatkannya. Belum bisa menyimpulkan, kata Kid. Penjaga pusat masih memiliki Liang Xianghe, jika mereka dapat menghindari tindakan, mereka tidak akan menggunakan metode yang keras. Tapi itu sebuah sinyal, tidak seorang pun boleh ceroboh. Saya akan berhati-hati. Wagner menatap Kid dan berkata, dia sudah menghubungi putriku, sebentar lagi dia akan mulai mencari informasi tentangku. Kalau kau tidak bertindak, aku akan bersiap. Aku tidak akan membiarkannya berhasil. Mari kita amati beberapa hari lagi, ingatkan pasukanmu untuk berhati-hati. Dia kuat dalam kontra pengintaian, jangan bocorkan apapun. Tapi aku harap kau bertindak dalam 3 hari, tak perlu menyeret-nyeretnya. Ada orang lain di sana, menangkap satu orang saja mungkin sulit, kata Kid. Tapi aku akan mempertimbangkannya dengan serius. Bab 2986. Tirai terangkat di pertunjukan agung.
Keesokan paginya, Liu Hong terbangun dan mendapati Lin Yi telah menyiapkan sarapan. Orang-orang Brigade Garda Pusat seharusnya sudah siap, kan? Tanya Lin Yi. Siap beraksi kapan saja. Bagaimana perkembangan esai singkat Suster Li? Semuanya sudah siap, kata Liu Hong. Kalau soal punya bayi, dia mungkin gak punya keahlian, tapi kalau soal menyebarkan rumor, kelima wanitamu kalau sendirian gak akan bisa menandinginya. Hei, ada sedikit sindiran di sana, mengkritik gaya hidupku. Apakah saya perlu mengkritik? Semuanya sudah jelas, kata Liu Hong. Katakan padaku, dari pihakmu, apa yang kau butuhkan dariku? Saya rasa waktunya sudah hampir tiba, mari kita semua bersiap. Masalahnya sekarang, orang-orang yang bersembunyi dalam kegelapan tidak akan mudah menunjukkan diri, kata Liu Hong. Dan Anda bahkan tidak tahu seperti apa rupa mereka, bahkan jika mereka berdiri tepat di depan Anda mungkin tidak tahu siapa mereka. Itu memang masalah. Saat ini, yang bisa kita lakukan hanyalah sedikit berjudi. Setelah selesai makan, Lin Yi merias wajah dan kemudian meninggalkan rumah. Ketika dia kembali, hari sudah lewat tengah malam. Kembali sepagi ini. Lin Yi mengangkat bahu, tidak bertemu mereka hari ini, mungkin ada yang tidak beres. Itu wajar, kalian tidak bertukar informasi kontak, tapi kalian cukup aktif akhir-akhir ini, sebaiknya kalian berhati-hati. Mengerti. Selama 2 hari berikutnya, Lin Yi bertindak sesuai rencananya, tetapi tidak menemukan kesempatan yang tepat. Belum berdamai dengan wanita itu. Di dalam rumah, Liu Hong bertanya sambil memegang rokok di tangan. Ibunya membawanya pergi, Lin Yi mengangkat bahu, mungkin takut terjadi sesuatu. Wanita bernama Maria itu. Mungkin dia memperlakukan putrinya sebagai saingan cinta. Sial, jangan katakan itu. Kita tidak pernah tahu, wanita asing dan wanita lokal itu berbeda, mereka punya banyak trik. Kalau kakak ipar dengar, mungkin dia akan menyuruhmu tidur di sofa, kata Lin Yi sambil menguap. Liu Hong tertawa terbahak-bahak, lalu mengganti topik pembicaraan. Bagaimana keadaan di sisi lain? Bisakah kamu menemukan dalangnya? Tidak bisa menjaminnya, kita harus memberi mereka sedikit tekanan, lalu menyerahkannya pada keberuntungan. Pergilah dengan berani, aku sudah mengatur hal-hal selanjutnya, kata Liu Hong. Itu bukan masalah lagi, aku sudah membunuh cukup banyak orang akhir-akhir ini, dan dengan yang sebelumnya, operasi ini akan seimbang, kata Lin Yi. Yang benar-benar sulit adalah Wagner dari Departemen ke-9. Lin Yi juga mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya, dan berkata, mereka telah membantu orang Anglo selama ini, jika pada akhirnya, hanya aku dan orang Anglo yang berselisih sementara mereka berdiam diri, maka itu kehilangan maknanya. Setelah beberapa saat terdiam, Liu Hong berkata dengan lembut, berhati-hatilah. Itulah masalahnya, meskipun tidak menganggapnya serius selama ini, aku tidak bisa sepenuhnya mengabaikannya, kata Lin Yi. Jadi saya sedang memikirkan cara menghadapi orang-orang ini. Untuk saat ini, jangan gunakan kekerasan terhadap mereka, kalian harus berdiri di atas landasan moral yang tinggi. Moral. Mata Lin Yi berbinar, kamu benar-benar mengingatkanku pada sesuatu. Mengingatkanmu tentang apa? Bagaimana kalau, saat aku sedang berkencan dengan putri dan istrinya, kamu ada di belakang kami sambil mengambil beberapa foto dan mengunggahnya ke internet, bukankah itu akan membuatnya muntah darah? Tangan Liu Hong bergerak-gerak sambil memegang rokok, inikah yang disebut moralitasmu? Ya, selama aku tidak bermoral, tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikan aku. Berhenti bicara omong kosong, seriuslah, kata Liu Hong. Jika ada peluang, tangani, jika tidak, gunakan metode resmi. Aku akan menuruti apa yang kamu katakan. Liu Hong mengangguk, meskipun standar moralmu tidak tinggi, kamu punya anak, jadi kumpulkanlah kebajikan. Oh ayolah, dengan kata-kata seperti itu, bagaimana mungkin ada orang baik di Brigade Garda Pusat? Sialan, kalau tetua lu mendengarmu, dia pasti akan menendangmu. Haha. Keduanya bercanda sebentar, lalu melanjutkan urusan mereka. Lin Yi juga memulai hari ketiga pengintaiannya. Hal-hal baik datang kepada mereka yang menunggu. Pada hari ketiga, Lin Yi melihat Martina di pintu masuk bank. Hai sayang, apa yang membawamu ke sini? Melihat Lin Yi lagi, kegembiraan Martina tampak jelas di wajahnya. Tidak melihatmu di bar, jadi aku datang, kata Lin Yi sambil tersenyum. Seseorang yang mengenalmu di bar mengatakan kamu bekerja di sini. Akhir-akhir ini mereka menjemputku sepulang kerja, tidak mengizinkanku minum, kata Martina. Ibumu bahkan menginginkan informasi kontakmu, aku yakin dia ingin kau menjauh dariku. Ibumu tidak ingin aku jauh darimu. Dia ingin tidur denganku. Bisakah kamu datang malam ini? Tentu saja. Mata Martina menunjukkan ekspresi melamun, lengannya melingkari leher Lin Yi, katanya. Dia sedang dalam perjalanan bisnis hari ini,
dan aku sudah memastikan, dia tidak akan kembali malam ini, seluruh dunia adalah milik kita malam ini. Baiklah, kita tidak akan pulang sebelum mabuk. Aku akan menunggumu di tempat biasa, kata Lin Yi sambil memegang pinggangnya. Kurasa kita bisa minum di tempatku. Ayo kita pergi ke bar saja, aku suka suasananya di sana. Mata Martina berkilat dengan pandangan khusus. Kurasa kamu tidak suka suasana barnya. Lalu apa itu? Suasana toilet bar. Wah. Wanita asing benar-benar tahu banyak hal. Saya harus mencobanya dengan Yan Chi saat saya kembali. Jika kamu suka, kita bisa mencobanya, aku pun merasa itu cukup mengasyikkan. Neraka. Menurutku di rumah lebih baik, kita bisa mencoba hal lain nanti. Baiklah, mendengarkanmu, lagi pula, aku milikmu. Martina menurunkan tangannya, aku harus pergi sekarang, harus kembali bekerja, sampai jumpa di tempat biasa malam ini. Oke. Martina mengecup pipi Lin Yi, lalu berbalik kembali ke tepi sungai. Lin Yi melihat sekeliling sebelum pergi diam-diam. Ia memutar nomor Liu Hong di tempat kosong. Bersiaplah untuk bergerak. Dalam 10 menit. Setelah percakapan singkat, Lin Yi menutup telepon. Dengan gerakan cepat, ia naik ke atap sebuah gedung perumahan. Menatap pegunungan yang jauh dengan linglung. Sambil memeriksa jam, sudah 9 menit sejak panggilan itu. Pertunjukannya akan segera dimulai. Ledakan. Semenit kemudian, sebuah ledakan bergema. Meski masih agak jauh, dari ketinggian, api sudah terlihat. Pada saat itu, sejumlah warga di kota juga mendengar suara ledakan, berkumpul dengan wajah cemas untuk melihat apa yang terjadi. Lin Yi berdiri diam di atap, saat itu pukul 10.20 pagi, sekitar 14 jam tersisa untuk persiapan. Begitu berita itu menyebar, hama dari luar negeri akan berdatangan berbondong-bondong. Memikirkan hal ini, senyum pun tersungging di wajah Lin Yi. Pertunjukan akhirnya akan dimulai. Bab 2987. Mengambil umpan. Di sisi lain, setelah ledakan itu, tulisan Suli dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Di kantor departemen ke-9, Wagner duduk di depan mejanya, sebatang rokok menggantung di mulutnya. Dia memegang selusin foto di tangannya, menampilkan Lin Yi dan putrinya. Wagner tahu betul bahwa Lin Yi memiliki kemampuan kontra pengawasan yang sangat kuat, dia tidak dapat menggunakan akal sehat untuk menilai kemampuan Lin Yi. Kecuali orang tersebut luar biasa kuat, mereka akan ditemukan olehnya. Oleh karena itu, selama operasi, ia mengubah strateginya untuk mengintai tempat-tempat di mana putrinya sering muncul. Dan hari ini, dia kebetulan mengambil foto-foto ini. Melihat tindakan intim itu, Wagner begitu marah hingga dia ingin memecahkan meja. Yang lebih menyebalkan adalah semua itu dimulai oleh putrinya. Sialan, aku akan membunuhmu. Jika saja dia bisa, Wagner akan bertindak saat itu juga. Tetapi dia juga tahu bahwa, mengingat statusnya saat ini, dia tidak dapat melakukan hal-hal seperti itu. Orang-orang yang dikirimnya mungkin tidak dapat menangkapnya, dan bertindak secara impulsif akan membuatnya waspada, membuat segala upaya menjadi sia-sia. Dengan marah, dia melemparkan foto-foto itu ke tempat sampah dan menyalakan cerutu. Sekarang, dia agak terkesan dengan Kid, yang telah meramalkan semua tindakan Lin Yi. Jadi malam ini, saatnya untuk menutup jaring. Ledakan. Saat itu, Wagner mendengar suara menggelegar. Dahinya berkerut, samar-samar merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Namun dia tidak ambil pusing dan menganggap itu hanya kecelakaan biasa. Lagi pula, kecelakaan serupa telah terjadi pada pipa gas tua bulan lalu. Tok, tok, tok. Pada saat ini, pintu kantor diketuk. Sebelum Wagner dapat mengatakan apapun, pintu langsung didorong terbuka. Tuan Wagner, terjadi ledakan di Gunung Rikjor, seorang bawahan melaporkan. Ledakan. Setelah mendengar laporan tersebut, Wagner menyadari bahwa ledakan sebelumnya mungkin bukan kecelakaan di kota, melainkan ledakan di Gunung Rikjor. Tidak ada apapun di sekitar gunung, bagaimana mungkin ledakan bisa terjadi? Kami belum tahu, masih dalam penyelidikan. Kirim seseorang untuk menindaklanjuti dan melihat apa yang terjadi. Karena masalah itu tidak berada di bawah yurisdiksinya, Wagner tidak menganggapnya serius. Dia melanjutkan rencana malamnya. Selama mereka menangkap Lin Yi, masalah ini bisa dianggap selesai. Setelah semua masalah beres, Wagner mengangkat teleponnya untuk menelepon Kid. Secara kebetulan, panggilan Kid masuk pada saat itu. Aku baru saja akan meneleponmu. Ada apa dengan Gunung Rikjor? Terjadi ledakan. Saya juga tidak tahu, saya sudah mengirim orang untuk menindaklanjutinya, kata Wagner. Saya heran Anda peduli dengan masalah seperti itu. Ada berita bahwa biji bat muncul di sana, yang memicu ledakan. Biji. Mustahil. Wagner langsung membantahnya.
Gunung Rikjor pasti tidak punya biji. Aku yakin akan hal ini. Kalau begitu, pasti ada yang sedang merencanakan sesuatu. Itu dia, tidak mungkin ada orang lain. Kit terdiam sejenak di ujung telepon lalu berkata, berita ini sudah menyebar, dan kemungkinan besar banyak orang yang berbondong-bondong datang. Situasi di kota ini pasti akan kacau. Saya sudah mengantisipasi hal itu, kata Wagner. Kesempatan itu telah tiba. Kalian bisa bertindak malam ini. Jika kalian melewatkan kesempatan itu, begitu pasukan asing masuk, mereka akan menguras sumber daya kita. Saya sudah mempertimbangkannya. Harus saya akui, rencana mereka memang membuahkan hasil. Jadi, Anda harus berhati-hati. Mereka bisa kabur kapan saja, membuat semua rencana Anda sia-sia, kata Wagner. Setahu saya, Brigade Garda Pusat sudah dikerahkan sepenuhnya, menjaga tepat di luar, dan mereka tidak bisa berlama-lama di dalam penjara. Yakinlah, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Wagner tidak menanggapi tetapi tetap diam untuk waktu yang lama, wajahnya tampak sangat dalam, bahkan agak tegang. Dengan situasi yang berkembang ke tahap ini, orang yang paling dirugikan adalah dirinya sendiri. Pasukan asing akan segera menyerbu. Tekanan akan sepenuhnya ditransfer ke sisinya. Sebagai penanggung jawab Departemen ke-9, jika masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan baik, ia juga akan dipaksa mundur dari jabatannya. Kalau begitu, putrinya mungkin juga akan menderita. Wajah Wagner tampak semakin muram, situasi telah mencapai titik yang juga membuatnya merasa sulit untuk mengakhirinya. Jika mereka kembali dengan selamat, Brigade Garda Pusat akan menudingnya. Saya harap Anda bisa mengalahkannya, kata Wagner. Orang seperti itu tidak bisa dibiarkan hidup. Saya akan. Kit tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung menutup telepon. Wajah Wagner kemudian menjadi lebih sulit untuk dilihat. Dia tidak yakin apakah kata-kata Kit dapat dipercaya. Pekik. Tepat pada saat itu, pintu kantor didorong terbuka. Wagner tiba-tiba berbalik, mendapati orang yang masuk adalah seorang pria parubaya mengenakan pakaian hitam, rambut beruban, topeng menutupi wajahnya, dan kerutan akibat angin dan embun beku di sudut matanya. Siapa kamu? Pria parubaya itu tidak berbicara, cepat-cepat menerjang ke depan Wagner dan mencekik lehernya. Ekspresi Wagner menunjukkan keterkejutan, keringat dingin mengalir di dahinya. Dia telah mencapai level A. Tetapi ketika berhadapan dengan orang ini, dia mendapati dirinya tidak mampu melawan. Apa yang kamu inginkan? Bunuh saja Lin Yi, atau kaulah yang akan mati. Saya kepala Departemen ke-9, saya tidak bisa melakukan hal seperti itu. Jika dia tidak mati, Anda tidak bisa tetap aman dalam posisi ini. Pengaruh Brigade Garda Pusat secara internasional sudah cukup untuk menggoyahkan posisi Anda di pengadilan arbitrase. Setelah meninggalkan pernyataan ini, pria parubaya itu melepaskannya dan meninggalkan kantor Wagner tanpa ragu-ragu. Wagner terkesiap berat, langkahnya cepat pula. Semua yang baru saja terjadi terasa seperti mimpi baginya. Dengan cepat, Wagner menjadi tenang. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Fakta bahwa lawan bisa datang ke sini diam-diam berarti dia bisa menemukan Wagner lagi. Menyadari hal ini, Wagner memahami sesuatu yang lain. Dia mungkin orang yang sama yang membunuh Robit. Jika dia tidak melakukan apa yang dituntut, maka orang berikutnya yang mati adalah dia. Dan membunuh Lin Yi akan secara langsung memicu perselisihan antara Anglo dan Brigade Pengawal Pusat. Seseorang ingin mendapatkan manfaat lebih besar dari masalah ini. Tidak yakin berapa lama waktu berlalu, ekspresi Wagner tiba-tiba berubah muram, lalu dia berdiri dan pergi ke brankas. Dia memutar kunci brankas berulang kali, lalu dengan bunyi klik, pintu brankas terbuka, menampakkan pistol hitam di dalamnya. Saat mengeluarkannya, Wagner menyekannya dengan sapu tangan. Seseorang ingin kau mati, aku hanya bisa melakukannya atas nama mereka. Bab 2988. Pengepungan dan pembunuhan balasan. Malam itu, Lin Yi ada di bar, menunggu Martina. Sayang, akhirnya aku melihatmu lagi. Melihat Lin Yi duduk di sudut, Martina segera mendekat dan mencium pipinya. Lin Yi mengangkat gelasnya, untuk merayakan reuni kita, mari kita minum yang enak. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang akan mengganggu kita hari ini. Sambil minum, Lin Yi mengamati sekelilingnya dengan saksama. Jika ada yang mencurigakan, ia akan meninggalkan Martina dan segera pergi. Martina menahan minuman kerasnya dengan baik, minum beberapa gelas tanpa menunjukkan tanda-tanda mabuk. Lin Yi pun tak tinggal diam, menemani gelas demi gelasnya. Meskipun Martina cukup pandai mengendalikan minuman kerasnya, dia tertinggal jauh di belakang Lin Yi. Setelah 3 gelas berikutnya, dia agak mabuk, tetapi tujuan Lin Yi masih belum tercapai, dan dia terus minum bersamanya. Setelah pukul 11 malam, Martina sudah agak tidak fokus.
Melihat kesempatan itu, Lin Yi bangkit dan menopang pinggangnya, meninggalkan bar dan berkendara kembali ke rumahnya. Tepat saat mereka memasuki rumah, 7 atau 8 mobil datang dari sisi jalan lainnya. Yang terdepan adalah sedan hitam, dengan Kit duduk di kursi belakang. "Bos, kapan kita harus bergerak?" tanya sopir itu. "Dia sudah di dalam, dan kita sudah mengepung tempat ini. Dia tidak punya kesempatan untuk kabur. Biarkan dia menikmati beberapa menit lagi," kata Kit sambil menyilangkan kaki dan tersenyum. "Coba pikirkan, dia Kapten Brigade Garda Pusat. Kalau kita pajang foto-fotonya tanpa sehelai kain pun, apa dampaknya?" Pengemudi itu terkejut sesaat, lalu tertawa. "Itu benar-benar akan mempermalukan Brigade Garda Pusat. Bukan hanya Brigade Garda Pusat yang akan malu. Jangan lupa, dia juga putra Lin Jingsan. Memikirkannya saja membuatku tidak sabar. Tapi saya rasa kita punya kesempatan lain sebelumnya, seharusnya kita tidak memberinya waktu sebanyak itu. Jangan meremehkannya, orang ini kuat," kata Kit. "Setiap kali dia muncul, ada tempat persembunyian yang bagus di sekitar, dan itu area yang ramai, tidak cocok untuk menggunakan senjata api. Ada kemungkinan besar dia akan lolos," kata Kit. "Jika itu terjadi, kita tidak akan punya kesempatan lagi." Dia melihat ke bawah melalui jendela. Lampu di ruang tamu dan kamar tidur menyala, dan tirai sudah tertutup. Kit tersenyum, "Katakan pada orang-orang untuk mengepung area itu dan bergerak dalam 10 menit. Di seberang sana, orang-orang Anglo telah menerima perintah, dengan senjata di tangan, perlahan mendekati rumah Martina." Tak lama kemudian, mereka mendengar suara-suara lesu datang dari dalam rumah dan melaporkannya kepada Kit. "Semuanya sudah direncanakan dengan baik, sayang sekali aku salah menebak." Kit terkekeh, "Katakan pada mereka untuk mengambil tindakan." Orang-orang yang bertugas di luar rumah, setelah menerima perintah, memulai operasi mereka. "Hati-hati saat masuk, jangan beri dia kesempatan." Sang pembicara, sang kapten tim kecil, diam-diam bergerak menuju rumah. "Kudengar dia punya status tinggi di Brigade Garda Pusat. Kami sudah menunggunya berhari-hari, akhirnya berhasil menangkapnya. Baiklah, berhenti bicara, bersiap, tunggu perintahku. 3, 2, 1, bergerak." Atas perintah itu, 10 orang menyerbu masuk dengan senjata di tangan. Tetapi apa yang mereka lihat di dalam membuat mereka tertegun sejenak. Karena keduanya tidak terlibat dalam pertarungan duniawi, di ruang tamu, Lin Yi duduk sendirian di sofa, duduk dengan benar. Hal ini membuat orang-orang Anglo merasakan adanya sedikit konspirasi, bahkan mulai merasa gugup. Namun karena jumlah mereka lebih besar dan membawa senjata, mereka merasa agak tenang. "Angkat tanganmu dan ikutlah bersama kami. Hanya mengirim selusin orang untuk menangkapku, kalian orang Anglo meremehkanku," kata Lin Yi tanpa tergesa-gesa. "Aku sudah mendengar sedikit tentangmu. Kalau ini pertarungan jarak dekat, tak satu pun dari kami yang bisa menandingimu. Tapi ini bukan pulaunya, kau terkepung, kau tak bisa kabur. Ada benarnya juga, tapi di negeri Yan, kami punya pepatah lama, di atas 7 langkah, senjata lebih cepat, dalam jarak 7 langkah, seseorang lebih cepat." Petik 1 petik 2. Lin Yi mengangkat sebelah alisnya, tersenyum menatap belasan orang yang berdiri di depannya. "Kita sudah sangat dekat, menurutmu kecepatan siapa yang lebih cepat? Senjataku atau senjatamu? Jangan main trik, lebih baik kamu angkat tangan sekarang." Pasukan Anglo kembali menyesuaikan posisi memegang senjata mereka, tetapi merasakan senjata mereka bertambah berat. Namun pada titik ini, mereka tidak mampu lagi memperhatikan ketidaknyamanan fisik. Senyum Lin Yi melebar, "Apakah kamu pikir kamu masih punya kekuatan untuk menarik pelatuknya? Apa maksudmu? Cobalah dan lihat." Ah! Pada saat ini, 2 aliran darah menyembur dari leher 2 pria. Melihat arteri rekan-rekannya teriris, yang lain panik dan segera menoleh ke belakang. Dalam sepersekian detik ini, tenggorokan orang lain digorok oleh Liu Hong. Bam! Pada saat perintah menembak diberikan, beberapa orang terjatuh akibat meja kopi yang berterbangan dari belakang, senjata mereka terlempar dari tangan. 3 orang sisanya tidak mempunyai kesempatan untuk melawan Lin Yi dan Liu Hong, yang dilucuti dalam waktu kurang dari 1 menit tanpa menimbulkan kegaduhan apapun. Mereka yang terjatuh ke tanah, sekuat apapun mereka berjuang, tidak dapat bangkit lagi. "Obat apa yang kamu pakai, cepat sekali efeknya. Hanya ether dan sevofluran, anestesi inhalasi ini bekerja cukup baik. Untung saja kau bergabung dengan Brigade Garda Pusat, kalau tidak, kau akan menjadi ancaman sosial. Dengan penampilanku, aku sama sekali tidak membutuhkan barang-barang mewah itu. Kamu sesuatu yang lain." Lin Yi terkekeh, "Apakah kamu menyadari sesuatu sebelumnya? Ada sedan di luar, belum bergerak, kemungkinan ada orang penting di dalam," kata Liu Hong. "Sekalipun bukan dalangnya, identitasnya tidak akan sederhana.
Bersiaplah, aku mulai tidak sabar. Di jalan luar, hanya lampu jalan redup yang menerangi jalan. Mobil Kid diparkir di antara dua lampu jalan, di tempat teduh yang tidak terjangkau cahaya. Di kursi belakang, Kid menatap keluar dalam diam, menghitung mundur dalam benaknya. Menurut perhitungannya, dalam beberapa menit, seseorang akan dibawa keluar. Tuan Kid, ketika dia dibawa pergi, apakah Lin Jingsan akan muncul? Tidak akan, kata Kid yakin. Tapi mereka adalah ayah dan anak. Dia tidak mungkin sampai sejauh ini kalau dia impulsif. Dia harus bertanggung jawab kepada orang-orang poker, kata Kid. Jangan anggap Lin Jingsan dengan penalaran konvensional, keduanya tidak normal. Kalau tidak, mereka tidak akan mencapai ketinggian seperti itu. Bab 2989. Brigade Garda Pusat, berkumpul. Kalau begitu, perannya hanya bisa digunakan untuk mengancam Brigade Garda Pusat, kata pengemudi itu dengan sedikit penyesalan. Asalkan kita bisa menangkapnya, kita bisa mendapatkan bijinya kembali, dan itulah tujuanku. Tapi dia sangat cakap, dan akan sangat disayangkan jika tidak membunuhnya. Kalau kita bisa menangkapnya sekali, kita bisa menangkapnya untuk kedua kalinya. Kid menyetujui. Namun, dia memang sangat tangguh. Jika diberi waktu 10 tahun lagi, dia mungkin akan menjadi Lin Jingsan kedua, meskipun dia masih sedikit kurang sekarang. Setelah percakapan singkat, Kid tidak mengatakan apa-apa lagi, diam-diam memperhatikan jendela, menunggu Lin Yi dibawa keluar. Namun setelah 5 atau 6 menit berlalu tanpa suara dari dalam, Kid mengerutkan kening. Secara naluriah, Kid melirik arlojinya. Jarum detik berputar cepat, namun di matanya, itu bagaikan selamanya. Ketika ia menyelesaikan lingkaran berikutnya, ekspresinya berubah sedikit. Ayo pergi. Sang pengemudi tampak terkejut, tidak mengerti mengapa Kid memberikan perintah seperti itu, dan mengira dia pasti salah dengar. Ayo pergi. Setelah memastikan dirinya tidak salah dengar, pengemudi secara naluriah menyalakan mobilnya, siap untuk berangkat. Bang-bang. Tepat pada saat itu, dua suara rendah terdengar. Baik ban depan kiri maupun belakang kiri mobil itu meletus, dan upaya menyalakannya kini hanya angan-angan. Wajah pengemudi juga berubah, menyadari ada sesuatu yang salah. Wajah Kid menjadi gelap, seperti malam yang gelap gulita. Permainan sudah berakhir, aku memenangkan taruhan. Lin Yi berjalan keluar rumah, mendekati Kid selangkah demi selangkah. Dan berhenti sekitar 5 atau 6 meter jauhnya. Kid tetap duduk di dalam mobil, tidak bergerak. Dia sadar betul bahwa ada pistol hitam yang diarahkan padanya dari bayangan. Dia masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tuan Kid. Bawahan yang mengemudi agak panik. Benar-benar tidak dapat mengerti mengapa ini terjadi. Namun secara naluriah, dia mengeluarkan senjatanya sendiri dan membukanya. Jangan gugup, orang-orang kita sedang dalam perjalanan, ujar Kid dengan tenang, meski dengan senyum tipis. Tak lama kemudian, terdengar suara mesin dari kejauhan, semakin dekat. Ketegangan saraf pengemudi agak berkurang, tetapi Kid tetap bergeming. Tak lama kemudian, dua mobil mendekat dan berhenti di samping rumah itu. 6 orang keluar sambil membawa senjata dan membidik Lin Yi. Haha. Kid terkekeh, lalu membuka pintu mobil dan keluar. Jarak antara kedua pria itu kurang dari 5 meter, berdiri berhadapan. Tetapi tidak ada ketegangan yang nyata di antara mereka, seolah-olah tidak ada yang berniat membunuh satu sama lain. Ini mungkin sesuatu yang sudah kau atur sejak lama, sungguh sangat mengesankan. Kid menyetujui. Karena kau lebih pintar dari yang kukira, bahkan mengetahui keberadaanku, kata Lin Yi sambil tersenyum. Sudah lama sejak terakhir kali aku bertemu seseorang semenarik dirimu. Jadi kamu bertaruh bahwa aku pasti datang hari ini. Tidak, aku hanya mencoba keberuntunganku, tapi kau tidak mengecewakanku, kau begitu mudah tertipu. Lin Yi tersenyum dan berkata, tapi saya pikir mungkin ada aspek lain yang menekan Anda, kalau tidak, Anda tidak akan terburu-buru untuk berhasil dan akan membuat rencana itu lebih sempurna. Semua itu tidak penting, kegagalan adalah kegagalan. Kid mengangkat bahu acuh tak acuh. Tapi selama aku mau, kau tetap tidak bisa kabur. Berani menggunakan dirimu sebagai umpan, kau harus membayar harganya. Jika aku bisa menyeretmu untuk mati bersamaku, itu bukan kerugian. Kata Lin Yi. Tapi aku tahu kau tidak berani menembak, sebagai orang pintar, aku yakin kau tidak akan mempertaruhkan nyawamu untuk hal seperti ini. Kid tidak berkata apa-apa lagi, terjadi kebuntuan diam-diam antara kedua belah pihak. Sungguh mengesankan, akan lebih baik lagi jika kamu salah satu dari kami. Tetapi tidak ada kata, jika, di dunia ini, bukan. Bravo, bravo. Kid bertepuk tangan sambil tersenyum. Letakkan senjata kalian, biarkan dia pergi. Lin Yi menggoyangkan jarinya, pertemuan pertama, paling tidak antar aku pergi,
itu sopan santun dasar, bukan begitu? Selangkah demi selangkah, Lin Yi berjalan menuju Kit, sambil menaruh pisau bedah di lehernya. Namun, yang terakhir tetap tidak terpengaruh dan tidak tergesa-gesa, seolah-olah dia tidak melihat pisau bedah itu sama sekali. Pada saat yang sama, orang-orang Anlo mengarahkan senjata mereka ke kepala Lin Yi. Kedua belah pihak terlibat dalam kebuntuan diam yang menegangkan. Selama ada satu orang yang menarik pelatuknya secara tidak sengaja, konsekuensinya bisa mengerikan. Tuntutanmu memang banyak, sama seperti ayahmu, tidak takut mati sama sekali. Jika takut mati, saya tidak akan datang ke Brigade Garda Pusat. Letakkan senjatamu, aku akan mengirimnya pergi. Mendengar perkataan Kid, orang-orang di sampingnya dengan hati-hati meletakkan senjata mereka. Namun mata mereka tetap tertuju pada Lin Yi, untuk mencegah serangan mendadak. Lin Yi menoleh, Liu Hong berjalan keluar dari dalam, menuju kursi pengemudi. Lin Yi menyandera Kid, perlahan bergerak menuju kursi belakang. Tiba-tiba, sambil berteriak, Liu Hong melompat ke arah Lin Yi. Bam! Peluru yang membara merobek udara yang sunyi, menembak langsung ke arah Lin Yi. Tetapi reaksi Liu Hong yang secara naluriah lebih cepat langsung mengenai perutnya sendiri. Kepala Lin Yi berdengung. Dia tidak mengantisipasi situasi seperti itu. Kid pun sama, ini di luar ekspektasinya. Karena orang yang bersembunyi dalam bayangan mungkin juga akan menargetkannya. Kunci Tara. Dengan sebuah perintah, orang-orang Anlo mengepung Kid dan Lin Yi, tiga orang yang mengawasi sekeliling dengan ketat. Jika kamu berpikir sejenak, kamu akan tahu ini bukan salahku. Kemarahan Lin Yi langsung berkobar, menarik senjatanya dan mengarahkannya ke Kid. Bawa dia ke mobil. Kid tahu persis siapa pria gemuk yang tergeletak berlumuran darah itu. Dibandingkan dengan Lin Yi, identitasnya lebih sensitif. Jika dia meninggal di sini, situasinya akan sangat menyusahkan. Lakukan apa yang dia katakan. Personel Anglo, yang terlatih dengan baik, menempatkan Liu Hong di mobil. Masuk ke mobil, pergi ke rumah sakit, Lin Yi menunjuk Kid. Kid tampaknya meremehkan situasi tersebut, atau lebih tepatnya, pada saat ini, ia tidak lagi memandang Lin Yi sebagai musuh tetapi sebagai lawan yang menarik. Dia masuk ke mobil dengan tenang, tanpa desakan Lin Yi, dan menyalakan mobilnya sendiri. Liu Hong memegangi lukanya, matanya terpejam, tidak bergerak. Lin Yi secara naluriah memeriksa denyut nadinya, lemah tetapi masih stabil. Bos, bertahanlah, jangan tutup matamu, kita akan segera sampai di rumah sakit. Aku tahu. Sebagai seseorang yang telah melalui banyak badai, Liu Hong tahu persis apa yang harus dilakukan saat itu. Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Ning Che. Bagaimana keadaan di sana? Bos terluka, Brigade Garda Pusat bersiaga penuh, masuk ke kota. Bab 2990. Pertarungan terakhir. Setelah menjelaskan misi kelompok, Lin Yi mulai memeriksa luka Liu Hong. Dia mencoba membersihkan lukanya sebelum tiba di rumah sakit. Bertahanlah, aku akan membantumu membersihkan lukanya. Kenyataannya, tidak banyak yang dapat dilakukan Lin Yi karena ia hanya memiliki pisau bedah. Dan tujuan sebenarnya, selain membersihkan luka, juga untuk mengendalikan kesadaran Liu Hong. Pada saat ini, sangat penting untuk menjaga kesadarannya tetap jernih, atau konsekuensinya bisa mengerikan. Selama proses ini, Lin Yi tidak dapat menahan diri untuk mengurangi kendalinya atas Kid. Namun yang terakhir tampaknya tidak mempunyai niat lain, diam-diam melaju menuju rumah sakit. Kid tetap diam, ekspresinya sedikit serius. Tanpa disadari, ia juga mencium adanya konspirasi. Setelah menganalisis, wawasan naluriahnya mengatakan bahwa Wagner kemungkinan berada di balik ini. Tetapi hal ini membuat Kid agak bingung. Wagner telah terbongkar, dan Brigade Garda Pusat dapat menduga bahwa dia terlibat dalam urusan ini. Jika tindakan mereka gagal, Brigade Garda Pusat akan memanfaatkan kesempatan untuk membalas. Dalam kasus itu, dia juga akan terlibat, dan bahkan mungkin kehilangan jabatannya. Tetapi Kid menganggap faktor-faktor ini tidak cukup untuk memprovokasi Wagner untuk melakukan tindakan nekat seperti itu. Namun segera setelah itu, Kid memikirkan kemungkinan lain. Ada variabel dalam urusan ini, yaitu kematian Robit. Dan ada kelompok yang diam-diam memanipulasi arah situasi. Namun dalam urusan ini, yang dirugikan adalah dirinya sendiri. Jika Lin Yi meninggal, baik Lin Jingzhan maupun Brigade Garda Pusat akan menyalahkan Anglo. Saya sudah dimanfaatkan. Memikirkan hal ini, Kid tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah sekian lama merencanakan, akhirnya saya berhasil mengakalinya. Segala sesuatunya menjadi semakin kacau. Sekitar 10 menit kemudian, Kid mengendarai mobil ke rumah sakit swasta. Tempat ini tidak buruk. Terima kasih.
Lin Yi tahu bahwa dengan kemampuan pria ini, jika dia ingin melarikan diri, dia mempunyai kesempatan. Membawaku jauh-jauh ke sini hanya membuktikan dia tidak punya niat seperti itu. Lin Yi memeluk Liu Hong dan bersiap keluar dari mobil. Tiba-tiba, Kid berbicara. Hati-hati dengan Wagner. Lain kali kita bertemu, aku akan mengampuni nyawamu. Kid awalnya terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak dan berkata, terima kasih sebelumnya. Lin Yi menggendong Liu Hong keluar dari mobil, Kid melaju pergi, wajahnya terus-menerus tersenyum. Bertahanlah, bos, ini tidak akan terlalu sulit. Lin Yi bergegas bersama Liu Hong ke pintu masuk rumah sakit swasta. Perawat shift malam melihat Lin Yi dan Liu Hong masuk dan segera berdiri untuk melayani mereka. Luka tembak umum terjadi di luar negeri dan tidak mengejutkan. Setelah melihat luka Liu Hong, mereka tidak terkejut dan bahkan mulai melakukan operasi dengan mahir. Liu Hong dibawa ke ruang steril di lantai 2. Melihat aura pembunuh di sekitar Lin Yi, para dokter dan perawat agak terintimidasi. Pak, kami perlu mengeluarkan peluru dari pasien. Silakan keluar. Tidak perlu, aku akan melakukannya sendiri. Lin Yi menempelkan belati itu ke leher dokter itu, sudahlah. Kerjakan tugasmu. Dokter dan perawat itu terkejut, secara naluriah menyadari bahwa pria di hadapan mereka bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Ini uang untukmu, bantu aku, dan sebaiknya kamu jangan main-main. Lin Yi memasukkan uang ke saku dokter, lalu memberi isyarat agar dia dan perawat masuk ke dalam. Dengan pintu ruang steril tertutup, ekstraksi peluru secara resmi dimulai. Luka tembak Liu Hong benar-benar berbeda dari luka tembak Lin Yi sebelumnya. Saat itu, Lin Yi mengenakan pakaian pemadam kebakaran tahan api, dan kepadatan ototnya lebih kuat daripada yang lain, jadi tidak ada masalah besar, yang memungkinkan Luo Qi mengeluarkan peluru di dalam mobil. Tetapi Liu Hong berbeda, situasinya lebih buruk dari yang dibayangkan Lin Jiang. Apa yang Anda butuhkan dari kami? Bantu saja, bisik Lin Yi. Klem hemostatik, bantalan debridemen. Setelah mendengar instruksi Lin Yi, perawat itu segera bertindak dan menyerahkan semua peralatan yang diperlukan. Lin Yi memulai proses mengeluarkan peluru. Dalam pembedahan, ekstraksi peluru tidak terlalu sulit. Bahkan jika diserahkan kepada dokter dan perawat, mereka dapat menyelamatkan nyawa Liu Hong. Tetapi hasil yang berbeda datang dari operator yang berbeda. Apa yang ditakutkan Lin Yi adalah hasil seperti itu. Satu sentuhan saraf secara tidak sengaja dapat menyebabkan kerusakan permanen. Setelah menyaksikan operasi Lin Yi, dokter dan perawat di sampingnya tercengang. Teknik Lin Yi benar-benar berbeda dari apa yang mereka bayangkan, bahkan membalikkan ekspektasi mereka. Namun efek selama prosedur berlangsung ternyata sangat baik. Area yang berpotensi menimbulkan masalah dihindari dengan sempurna. Hal ini membuat mereka menyadari keterampilan pria di hadapan mereka melampaui keterampilan mereka sendiri. Seka keringatku. Keringat seukuran kacang menetes dari dahi Lin Yi. Dia sangat menyadari bahwa situasi di kota itu sedang dilanda konflik multisegi. Mereka yang melepaskan tembakan secara rahasia tidak akan menyerah begitu saja, dan bisa saja mengejar kapan saja. Setiap detik sangat penting baginya. Departemen ke-9, kantor. Wagner merokok dalam diam, duduk dengan wajah cemberut di kursi. Cahaya bulan menerobos jendela, menyinari wajahnya. Tulang pipinya yang menonjol menyerupai pembunuh psikopat dari film. Dia tidak pernah menyangka bahwa meskipun dia sendiri yang menangani masalahnya, segala sesuatunya akan berakhir seperti ini. Situasinya telah berkembang sampai titik ini, perlahan-lahan lepas dari kendalinya. Dering-dering-dering. Saat itu, telepon Wagner berdering. Penelepon itu bernama Leon, kepala biro eksekutif pertama Departemen ke-9. Bagaimana situasinya? Tanya Wagner dalam-dalam. Brigade Garda Pusat sudah mulai bergerak, gelombang pertama tidak dapat menghentikan mereka. Wagner tidak mengatakan apa-apa, sebagai kepala Departemen ke-9, dia tahu Brigade Garda Pusat pasti akan bertindak setelah Liu Hong terluka. Lakukan apapun untuk menghentikan mereka. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan Brigade Garda Pusat memasuki kota. Pekik. Tepat setelah menutup telepon, pintu kantor didorong terbuka. Seorang pria setengah baya masuk, berusia sekitar 40 tahun, berkulit gelap, wajahnya sama sekali tidak terlihat di bawah cahaya malam. Nama pria itu adalah Pons, kepala biro eksekusi kedua. Sementara itu, Pons adalah orang kepercayaan Wagner yang mutlak, yang dibina olehnya secara pribadi. Apakah kamu menemukan mereka? Mereka ada di rumah sakit Joseph Foundation. Petugas kami berjaga di luar. Haruskah kita lanjutkan? Jangan khawatir tentang Liu Hong, tapi Lin Yi harus mati. Dia putra Lin Jingsan, jika dia meninggal, konsekuensinya bisa jadi tidak bisa diubah. Jangan khawatir, tanggung jawab atas masalah ini bisa dialihkan, kami tidak akan menanggungnya, kata Wagner sambil menatap Pons dengan muram.
Tugas ini harus dilakukan dengan baik, tanpa kesalahan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.